Oke, kali ini aku akan menjelaskan tutorial lengkap monetisasi musik di SoundOn. Oke, yang pertama-tama kita tulis di notepad dulu adalah kita harus punya laptop atau PC. Oke, laptop atau PC. Yang kedua, selanjutnya adalah kita harus punya email, punya nomor HP, dan juga KTP serta nomor rekening untuk apa? Untuk daftar SoundOn-nya. Oke, untuk daftar SoundOn. Oke. Nah, lalu kita buka SoundOn-nya gitu. Kita buka SoundOn-nya. Misal kita udah login lah, ini aku kasih contoh akun SoundOn yang enggak terlalu dipakai. Oke, untuk akun SoundOn-nya itu satu KTP, satu rekening yang sama. Oke, yang sama. Nah, biasanya untuk daftar itu kita ya pakai nomor email, pakai nomor HP, serta pakai nomor KTP. Oke, email, HP, serta nomor KTP. Lalu diupload di bagian profil artis ini. Oke, di bagian profil artis ini kita tunggu sekitar 3 harian. Oke, kita tunggu sekitar 3 harian sambil menunggu review. Oke, ACC atau enggak data kita yang kita setorkan dari emailnya, nomor HP-nya, sama KTP-nya itu nanti ACC. Usahakan KTP-nya seumur hidup, biar enggak kena kayak KTP ID kadaluarsa gitu. Biasanya ada semacam kejadian seperti itu. Oke, setelah itu kita itu harus punya musik gitu. Nah, musik itu bisa kita buat sendiri secara original, benar-benar dari alat musik yang kita punya, kita rekam sendiri, benar-benar rekam sendiri, atau yang mau mudahnya itu kita pakai AI. Oke. Nah, kalau kita pakai AI, biasanya orang-orang pakai Suno. Oke, pakai Suno AI. Nah, harganya berapa? Kalau Suno itu per bulan ada, per tahun ada, tapi kalau kita sih pakainya per bulan gitu. Itu pun bikinnya itu bisa sampai 200-an lebih lagu dalam satu bulan. Biayanya berapa? Biayanya 165.000 per bulan. Untuk pembayarannya nanti bisa dipilih sendiri sesuai dengan yang kalian punya. Oke, pakai wallet kalian atau pakai apa terserah. Oke, lalu dapat kredit selama 1 bulan. Nah, untuk buat lagunya itu kita langsung ke bagian create. Oke, kita bagian create. Nah, terus buat liriknya gimana, untuk setelnya gimana? Nah, itu gini, untuk membuat sebuah lirik itu kita butuhkan sebuah Gemini atau mode AI. Oke, kita buka mode AI, kita buatkan lirik soal cinta. Oke, lirik soal cinta. Nah, itu kita dapat versinya seperti ini, judulnya seperti ini, temponya seperti ini, romantic ballad. Nah, itu kita nanti kita masukkan semua di lirik ini, kita copy. Oke, di bagian ini set ke bawah, nah sampai ke outro-nya. Oke, Ctrl C. Nah, lalu kita ke sunonya, liriknya di sini Ctrl V. Oke. Nah, setelah itu untuk liriknya kan ada judulnya. Nah, judulnya nanti dibuat seperti ini, kita salin. Nah, lalu kita ke song title, Ctrl V gitu. Nah, semesta di matamu. Nah, untuk stylenya gimana? Stylenya itu kita tinggal copy aja, tinggal tulis lagi, buatkan style dari lirik di atas. Style apa, genrenya mau pop atau apa, aku
kita kasih contoh pop. Oke, stylenya pop. Nah ini yang kita pakai. Oke, dari instrumennya segala macam seperti ini. Biasanya yang aku pakai sih yang garis miring ini aja, pop style ya gitu. Terus kita bisa pilih lagi untuk kita dari instrumen, dari intronya kita tulis seperti apa, itu bisa kasih dentingan piano bla 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 di awalnya, nanti di verse 1 2 terus ada piano apa-apa. Nah itu nanti digabung-gabungin aja instrumen gaya vokalnya, dimasukin stylenya di sini. Oke. Nah Ctrl V kayak gitu. Nah ya aku kan nggak mau ribet, biasanya aku style yang general aja, yang benar-benar style yang mewakili aja gitu, musik pop gitu, tak tulis ya pop style kayak gitu, biasanya semudah itu. Nah lalu setelah itu kita langsung create. Nah nanti hasil create-nya jadi di bagian sini. Oke. Nah lalu kita kasih titik 3 ini. Nah kita download yang versi wave-nya, wave audio gitu lah. Nanti kesimpannya biasanya di lokal sih kita. Oke. Atau di sinilah, katakan di sini kayak gitu. Nah nanti kesimpannya di sini. Oke. Nah setelah kita dapat lagunya, kita kan udah punya lagunya toh. Nah kita lanjut ke sound on-nya lagi. Oke, lanjut ke sound on-nya lagi, kita publish, unggah musik Anda. Nah itu setelah kita HCC gitu. Nah kita pilih, kalau lagunya cuma satu ya kita pilih rilis single aja, kalau ada dua ya kita pilih dua aja yang album gitu tadi. Oke. Kita meninggalkan yang tadi karena kini kan udah limit, udah banyak yang aku rilis, jadi kita kasih contohnya di bagian ini aja. Oke. Nah untuk detail-detailnya seperti ini. Untuk detail-detailnya untuk lagunya yang wave-nya di upload di sini. Oke. Nah ini full lagunya. Terus yang seterusnya ini klipnya, atau yang mungkin versi 15 detik, 30 detik atau 60 detik yang buat TikToknya itu nanti dicari kayak refnya atau apa bagian depannya. Nah untuk judulnya terserah dijudulin apa, terus bahasanya bisa sesuai judulnya, entah lagu Inggris atau lagu Indonesia. Oke. Genrenya bisa dipilih entah pop atau jazz atau apa. Nah itu bisa dipilih. Untuk subgenrenya bisa dilewati, yang opsional ini bisa dilewati. Lalu instrumental atau tidak, kalau ada vokalnya ya tidak, berarti ada bahasa liriknya ada, kita kasih bahasa lirik. Eksplisit atau tidak eksplisit itu biasanya kalau lagunya kata-katanya liriknya terlalu tajam kayak gitu, terlalu mengkritik atau apa, itu biasanya eksplisit. Tapi kalau kata-katanya nggak terlalu tajam ya pakai non eksplisit aja gitu. Nah terus untuk liriknya bisa ditambahin sendiri. Terus artis utamanya bisa dipilih sesuai akun kita itu namanya. Terus artis tamu opsional, nggak diisi nggak apa-apa. Terus kontributornya diisi tetap kita sebagai vokalis atau apa. Terus produksinya kita sebagai produser atau apa kita pilih juga. Penulis lagunya kita sendiri sesuai akun kita, penulis liriknya sama sesuai akun kita. Oke. Lalu untuk penulis tambahan yang opsional, label keraman yang opsional ini dilewati semuanya. Oke. Untuk lagu berkonten lisensi kita centang tidak aja. Lalu untuk sampulnya tinggal kita buat sampul AI. Terus promptnya apa ya, sesuai dengan judul kita aja. Oke. Lalu untuk sudah pernah dirilis atau tidak, terus yang UPC, ISRC itu dikosongin aja nggak apa-apa. Terus yang kedua setelah selanjutnya itu rilis lagunya ditentukan tanggal rilisnya, waktu rilisnya, dan zona waktunya. Oke. Disesuaikan aja setelah 10 hari atau 2 minggu gitu baru rilis dari hari yang kalian upload lagu ini. Oke. Terus perali rilisnya dilewati aja,
Terus platformnya kita centang semua. Kalau add-onnya kita beli, kalau add-on di bagian sini kita beli, kita centang semuanya. Kalau nggak pakai add-on ya mungkin ada beberapa yang nggak aktif gitu, paling cuma tinggal 21 atau 22 platform itu biasanya gitu. Kalau setelah semua dicentang, kita pilih opsi rilis lainnya. Oke, persentase lagu yang kita buat kita pilih 100%. Oke, ISWC nya kita pilih tidak, dan mendaftarkan track dengan PRO atau CMO kita pilih tidak. Oke, udah. Setelah itu ya pasti peninjauan. Nah, itu tinggal dikirim. Oke, cuma itu aja caranya. Oke, semudah itu lah. Add-onnya ini apa lah? Untuk add-on itu biasanya tambahan. Kalau nggak pakai add-on, kita bisa rilis 15 lagu per bulan dan nggak ditagih apa-apa, bener-bener gratisan sama sekali. Cuman kalau kita lagunya udah live, pengen menambah jangkauan untuk pendengar kita, itu bisa kasih tambahan platform gitu, misal di Meta kayak gitu. Nah, itu tambahan 26.000, bisa di Facebook dan Instagram, biasanya masuk juga di WhatsApp gitu. Lagu kita masuk di situ dengan kita membuat konten di story atau di reel. Nah, itu kehitung, itu jumlahnya kehitung. Nah, nanti ada lagi di Apple Music, Line Music, SoundCloud. Nah, ini ada lagi tambah 26.000 lagi. Oke. Dan konten ID YouTube ini, konten ID YouTube ini fungsinya gini. Kalau musik kita itu otomatis ke-upload ke YouTube Musik, alias ke misal nama kita, terus ada di topik kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang buat video panjang atau pakai background musik kita di dalam YouTube tersebut, itu kalau konten ID-nya nggak ada, biasanya nggak kehitung royaltinya. Jadi kita harus nambahkan ini setahun. Kalau ini konten ID-nya 18.000 per lagu setahun. Kalau yang dua tadi itu per bulan. Nah, fungsinya seperti itu mudahnya. Lalu di unggahan ekstra itu biasanya kan kalau gratisan kan cuma 15 15 lagu. Nah, ini kalau mau nambah, misal kita produktif 45 lagu bisa dalam satu bulan. Nah, ini kita bisa tambah 10.000 biar bisa upload maksimal 45 lagu sebulan. Oke. Nah, terus suara resmi TikTok biasanya. Nah, itu tadi kan suara resminya kan kayak 15 detik atau 30 detik yang tadi. Nah, itu bisa nambah, bisa dua suara dalam satu rilisan. Ini penting nggak penting sih biasanya gitu. Nah, ada juga yang praliris TikTok, itu berarti lagu sebelum rilis tapi udah bisa didengarkan sebelumnya, berarti bocoran lagu. Cuma itu aja ya, ini juga penting nggak penting juga, cuman ya berguna lah. Terus visual musik ini biasanya buat sampul atau buat kayak visual custom kayak gitu. Fungsinya cuma seperti itu, tapi yang paling berfungsi ya ini unggahan ekstra, terus platform Meta, platform ekstra di Apple Music sama konten ID biasanya itu gitu. Oke. Nah, anggaplah semua sudah rilis. Nah, kita tinggal tunggu aja sesuai tanggal rilis. Misal tanggal rilis 20 kayak gitu kan. Nah, statusnya live lah, berarti musik kita udah rilis di platform mana aja. Kita bisa lihat di detailnya gitu, di analisis tracknya, ada di di lagunya ini. Nah, itu di TikTok, Spotify, Apple yang ini semua ada, kayak Pandora segala macam. Bisa kita cari sesuai artis kita dan sesuai judul kita, lagu kita. Oke. Lalu tugas kita adalah tinggal mempromosikan aja di sosial media ataupun di tempat streaming musik kayak Spotify segala macam gitu ya. Tinggal dipromosikan aja, entah di akun sosmed kita atau di postingan-postingan reel kita. Oke, story. Cuma begitu aja singkatnya. Oke, semoga membantu dan pastinya
semangat untuk mendapatkan penghasilan dari monetisasi musik. Oke, sekian dan terima kasih.